Ya pemirsa, kembali di News on the Spot, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan akan merestorasi kawasan pasar ikan seperti saat zaman Belanda. Hal itu terkait penemuan benteng peninggalan Belanda yang tenggelam sekitar 2 meter di bawah permukaan laut maksud kami. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi di sana saat ini kita bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Aditya Eko. Ya Cikal, selamat siang. Cikal, ini bisa Anda ceritakan atau sampaikan seperti apa situs bersejarah di kawasan Pasar Ikan Jakarta Utara ini akhirnya bisa ditemukan? Penemuan situs Benteng Bastion di kawasan Pasar Ikan Jakarta Utara, tepatnya di kawasan Luar Batang ini memang menjadi sorotan saat ini, Cakri, di mana pada saat pembongkaran Pemprov DKI Jakarta menemukan adanya situs ini yang sudah berada di 2 meter di bawah permukaan laut yang dalam waktu yang cukup lama. Ini pun sempat dikonfirmasi juga oleh tim arkeolog dari Universitas Indonesia, dan tim arkeolog ini sangat-sangat menarik sekali dan juga mengapresiasi temuan ini, terutama dengan ini juga sejalan dengan rencana Pemprov DKI Jakarta yang ingin merestorasi kawasan Luar Batang ini. Kita bicara tentang restorasi artinya adalah harus berhaluan dengan kondisi kawasan Luar Batang, baik itu pasar ikan, kemudian kampung akuarium, kemudian juga masjid Luar Batang tanpa terkecuali harus sama sesuai dengan kondisi aslinya, fungsi aslinya. Maka dari itu penemuan dari situs sekecil apapun akan sangat berharga untuk sesuai dengan fungsi dan juga kondisi di kawasan Luar Batang pada zaman VOC yang lalu. Ini juga untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang fungsi dan juga keberadaan dan sejarah yang cukup panjang di kawasan Luar Batang ini. Kita juga bisa menggambarkan bahwa pembongkaran awal ini berawal dari di Pasar Ikan, tepatnya persis di depan Museum Bahari. Ini merupakan salah satu kawasan di mana ditemukannya situs yang baru saja ditemukan, dan ini nantinya akan menjadi pembangunan awal karena memang Pemprov DKI sendiri belum memiliki master plan yang tetap mengenai konsep pembangunan nantinya, karena Pemprov DKI Jakarta akan menunggu dulu sampai seluruh wilayah yang terkena jalur hijau atau milik negara ini akan dibongkar terlebih dahulu. Namun bisa digambarkan dulu ketika sebelum beralih fungsi, persis di depan Museum Bahari ini adalah tempat di mana kapal-kapal berdagang ini bersandar ke dermaga. Artinya ketika semakin ke sini, maka kawasan ini beralih fungsi menjadi tempat berdagang, kemudian ditambahkan juga menjadi sekalian tempat tinggal yang tentunya ini mengganggu pemandangan. Dan memang pada saat ini kawasan atau tempat persis di depan Museum Bahari ini sudah rata atau sudah dibongkar. Dan kami di sini juga melihat persis di depan Museum Bahari ada sejumlah eskavator yang masih disiagakan karena memang proses pengerukan masih terus dilakukan, Cakri. Dan mengingat adanya situs baru yang ditemukan, maka Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah melakukan komunikasi dengan tim arkeolog UI dan menghimbau untuk menjaga adanya situs ini, maka pengerukan dan juga pembongkaran harus dilakukan secara hati-hati. Kembali lagi kita mengingatkan bahwa konsep awal dari Pemprov DKI Jakarta ini adalah untuk melakukan restorasi, bukan melakukan pembaharuan. Maka dari itu setiap fungsi ruang, kemudian tata ruangnya harus sama dengan kondisi seperti awal. Ini juga sejalan nantinya dengan rencana Pemprov untuk menjadikan kawasan Luar Batang ini sebagai salah satu jagar budaya. Dan tentunya untuk meningkatkan potensi wisata, terutama untuk peningkatan dari sektor ekonomi pariwisata, juga akan mengundang dan menjadi stimulus tidak hanya dari turis lokal maupun asing yang nantinya akan berkunjung ke kawasan Luar Batang ketika ini sudah dalam keadaan yang lebih baik dan pemandangannya yang lebih cantik. Cakri. Cikal, kalau kita lihat tadi kawasan Luar Batang memang sudah rata tanah seperti itu. Tapi apakah yang Anda lihat dari sana di kondisi pasar ikan saat ini masih adakah warga yang tersisa bermukim di area sekitar? Di kawasan Kampung Akuarium, kami masih melihat ada sejumlah warga yang memilih untuk bertahan di kawasan tersebut.
karena memang beberapa waktu yang lalu setelah kawasan pasar ikan di depan, persisnya di depan Museum Bahari ini, di belakang saya tepatnya, ini adalah kampung akuarium yang beberapa lahannya sudah mulai dibongkar. Namun kami masih melihat di sini ada sejumlah tenda yang didirikan. Di tenda itulah sejumlah warga masih bertahan dari sekitar 400 kakak. Beberapa sebagian kecil di antara kakak tersebut sudah memilih untuk pindah ke rusun yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ada 2 rusun, Cakri. Yang pertama adalah di rusun Rawabebek dan juga rusun Marunda. Adapun alasan-alasan dari para warga ini untuk memilih tetap bertahan beragam. Alasan utamanya adalah mereka lebih memilih untuk tinggal di sini dan menuntut ganti rugi. Ada juga mereka yang enggan untuk pindah ke 2 rusun tersebut karena dinilai jauh dari lokasi ini. Karena mereka, sebagian besar dari mereka sudah memiliki pekerjaan yang cukup baik di sini. Mereka menilai seperti itu, sehingga mereka lebih memilih untuk dipindahkan ke lokasi yang tidak jauh dari sini. Tapi kami tadi melihat bagaimana kondisi tenda-tenda di situ, Cakri, cukup memprihatinkan. Apalagi tenda tersebut ala kadarnya, tidak didukung dengan fasilitas-fasilitas yang menunjang. Tadi juga ada beberapa anak-anak kecil gitu, seperti itu yang masih sekolah. Mereka juga tadi ditempatkan di tempat yang kurang layak, meskipun ada beberapa bantuan yang datang di sini berupa sembako maupun perlengkapan lainnya untuk memenuhi menunjang kehidupan sementara bagi para warga yang masih enggan untuk berpindah. Ini juga yang perlu diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta, dan juga kepada pemahaman yang harus dipahami oleh para warga di sini adalah melakukan komunikasi dan juga pendekatan secara persuasif, melakukan komunikasi agar mereka bisa memahami kondisi ini, kemudian bisa pindah ke tempat yang telah disediakan, dan tentunya tempat-tempat tersebut harus bisa sesuai dan layak untuk ditempati, dan terutama adalah akses mereka kepada anak-anak untuk sekolah dan juga pekerjaan mereka agar bisa terjangkau dengan baik, tidak jauh berbeda dengan kondisi mereka saat ini. Cakri. Ya, baik Cikal, mungkin sebelum Pemkot lebih konsentrasi untuk melakukan restorasi bagi wajah Jakarta Utara, mungkin lebih harus memperhatikan juga seperti apa kondisi warga luar Batang yang saat ini mungkin belum mendapatkan tempat tinggal baru mereka. Baik, terima kasih Cikal Multazam untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.